Baiklah, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah sepertinya masuk semua. Apa kabar semuanya? Tentu masih semangat dan sehat walafiat kan? Agar menambah semangat kalian, Ibu memiliki sebuah kalimat yang mungkin bisa memotivasi kalian. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Yuk, hilangkan rasa malas itu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menunjukkan sebuah kasus di mana Ibu meminta pendapat kalian dan tanggapan kalian mengenai kasus yang Ibu tampilkan di layar. Akhir-akhir ini kita sudah mendengar bahwasannya banyak perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan aturan-aturan. Apalagi terhadap norma agama, seperti perilaku pencurian, perilaku perampokan, pembunuhan, pembegalan. Baru-baru ini kita mendengar sendiri kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial kita sendiri yang mengkorupsi dana bantuan sosial. Menurut pendapat kalian bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Ya, tentu sebagian dari kalian mengatakan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak terpuji. Perilaku yang akan mendatangkan kemudaratan. Perilaku yang sangat-sangat tidak patut dicontoh. Oleh karenanya, dibuatnya aturan itu mesti ditaati. Apabila tidak ditaati, maka akan mendapatkan ganjaran atau sanksi atau hukuman yang semestinya. Apa jadinya jika aturan yang telah dibuat itu tidak ditaati? Apa jadinya jika hidup tidak diiringi dengan motivasi untuk meraih cita-cita? Apa jadinya jika cita-cita tidak diusahakan dan disertai dengan kerja keras yang lebih? Tentu hal itu akan membuat kehidupan menjadi kacau, membuat kehidupan tidak beraturan, dan membuat apa yang kita inginkan tidak tercapai. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi membangun bangsa melalui perilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Materi yang pertama adalah pentingnya taat pada aturan. Di antara kalian, adakah yang mengerti tentang pengertian taat? Ya? Betul sekali. Taat berarti tunduk, patuh, tidak curang, dan setia kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin. Aturan adalah perbuatan atau tindakan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap patuh dan tunduk terhadap perbuatan atau tindakan yang dibuat baik oleh Allah, Rasulullah, dan para pemimpin. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Aturan yang kedua adalah aturan yang dibuat oleh Rasulullah, yakni hadis. Dan aturan selanjutnya adalah aturan yang dibuat oleh para pemimpin. Dimanapun kita hidup dan berpijak,
mesti ada aturan. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di lingkungan masyarakat ada aturan, dan di negara ataupun dimanapun kita berada mesti ada aturan. Oleh karenanya, aturan dibuat untuk ditaati agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam hidup. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 berikut, dapat kita simpulkan bahwasannya dalam Quran An-Nisa ayat 59 tersebut kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin. Oleh karenanya, peran sebagai seorang pemimpin itu sangat penting untuk menentukan kehidupan yang tertib dan nyaman bagi masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat harus taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu, menurut kalian semua, apa akibatnya apabila aturan yang dibuat itu dilanggar oleh seseorang? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah akan merugikan diri sendiri, karena seseorang yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman dan mendapatkan dosa. Yang kedua akan merugikan orang lain, membuat kehidupan orang lain tidak nyaman, membuat kehidupan tidak tentram dan tidak tertib. Tentu, sebagai masyarakat yang baik, kita mengharapkan kehidupan kita berjalan dengan tertib, tentram, damai, aman, sentosa. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk menerapkan perilaku taat kepada aturan. Baiklah, materi yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan. Bahwa hidup adalah kompetisi, yakni berlomba-lomba. Namun, kita semua yang ada di kelas ini, termasuk ibu sendiri, terkadang sering lupa bahwa kompetisi tidak hanya mengutamakan hal-hal yang menyangkut dunia, yang menyebabkan kita lupa sehingga kita jauh dari ridho Allah semata. Namun, seringkali orang-orang lebih mengutamakan kompetisi dalam dunia, seperti berlomba-lomba dalam menimbun harta, berlomba-lomba dalam urusan pekerjaan, berlomba-lomba dalam mencari kedudukan yang tinggi. Yang semua itu hanya mengutamakan hawa nafsu belaka, yang disertai dengan rasa iri, dengki, dan riya. Nah, kalian semua yang ada di kelas ini, apakah tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Ya, kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam mencari ridha Allah semata. Atau yang sering kita dengar dengan istilah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Adakah yang tahu? Ya, alasan diperintahkannya kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan antara lain yang pertama adalah kebaikan adalah pekerjaan yang tidak bisa ditunda-tunda. Bahwa kita hidup hanya sementara. Kematian bisa datang tiba-tiba tanpa tahu sebabnya. Oleh karenanya, ketika kesempatan datang dan memerintahkan kita untuk segera melaksanakan kebaikan, maka laksanakanlah kebaikan tanpa menunda-nundanya. Yang kedua adalah kebaikan mampu menciptakan lingkungan yang baik. Oleh karenanya, dalam berbuat kebaikan, kita harus berkolaborasi atau bekerja sama.
Karena dalam bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dan yang ketiga alasannya adalah kesigapan untuk berbuat kebaikan harus senantiasa disertai dengan kesungguhan. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana dapat Ibu contohkan berikut kompetisi dalam kebaikan, yakni kompetisi dalam meraih cita-cita itu harus disertai dengan sportif, usaha yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam, kompetisi dalam beribadah, kompetisi dalam mencari ridha Allah semata. Materi yang ketiga adalah etos kerja. Sebagai manusia, kita wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Oleh karenanya, walaupun kita sebagai seorang manusia harus bekerja, kita juga harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Oleh karenanya, dalam etos kerja ini, seseorang dituntut untuk tetap bekerja, namun tetap juga mengutamakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita dituntut untuk senantiasa mengutamakan etos kerja? Karena sebagai seorang muslim yang baik, yakni haruslah tetap bekerja, namun pekerjaannya baik, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah, dan tidak meninggalkan ibadahnya sebagai seorang muslim. Sebagaimana Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh atau kasus seseorang disebutkan, yakni seorang pedagang cilok, di mana dia sangat tekun dan giat dalam bekerja. Namun di perjalanan saat ia berdagang cilok, ketika suara azan berkumandang, ia pura-pura tidak mendengar dan tetap melanjutkan pekerjaannya, yakni berdagang. Sebagai seorang muslim, itu tidak termasuk ke dalam etos kerja, karena ia hanya sibuk mementingkan kepentingan dunia sehingga tetap berjualan atau berdagang dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni sholat, yaitu beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, itu tidak termasuk kepada etos kerja yang baik. Sebagai seorang muslim, kita wajib menerapkan etos kerja dalam kehidupan kita supaya kita tetap bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Ya, mungkin itulah tadi penjelasan dari Ibu. Dapat disimpulkan bahwasannya dalam membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja, kita senantiasa harus menerapkan perilaku taat sendiri, kompetisi dalam kebaikan itu, dan etos kerja, sehingga kita mampu membangun bangsa yang baik, yang aman, yang tertib dan tentram, dan tidak hanya mementingkan kepentingan dunia, tetapi juga menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, mungkin lebih dari cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, para siswa diberikan tugas untuk membuat contoh perilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk peta konsep dari karton, dikumpulkan minggu depan.